eh, kita berangkat dari niat untuk memberikan berkontribusi pada pendidikan agama yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Saya jadikan kami ini yang mengelola yayasan, Yaspik dan yayasan lainnya untuk bertahan. Karena kalau dari segi finansial ataupun segi penghasilan kita tidak bisa berharap banyak di situ. Ada yang bisa diharapkan ya. Hanya karena kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV, The New Inspiring of Bulukumba, dan kali ini kita kembali dalam segmen Bincol, sebuah segmen bincang-bincang santai penuh inspirasi yang senantiasa memberikan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, pada malam hari ini saya tersambung dengan salah satu sosok yang cukup menarik buat saya. Beliau menginisiasi sebuah gerakan di Bulukumba, yaitu gerakan bersih-bersih masjid melalui santrinya. Ya, saya sudah terhubung dengan pimpinan Yayasan Pendidikan Quran atau Yaspik Bulukumba, dan saya langsung saja sapa beliau, Ustaz Arman Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Merasa tersanjung ini diundang oleh Ustaz Zainal ini di channelnya. Posisi Ustaz di mana sekarang Ustaz? Saya lagi di Jalan Poros Boce-Boce. Iya, kalau tidak salah Ustaz ini adalah pimpinan atau ketua Yayasan Pendidikan Quran atau Yaspik Bulukumba Ustaz ya? Halo? Ya, halo Ustaz. Iya, halo. Iya, sempat tadi terpus. Oh iya, halo, gimana Ustaz? Sudah bagus? Iya, sudah bagus sih. Iya. Ya, kembali ke pertanyaan saya Ustaz. Kalau saya tidak salah, Ustaz ini adalah pimpinan atau pemilik dari Yayasan Pendidikan Quran atau Yaspik Bulukumba Ustaz ya? Iya. Saya ketuanya. Oh, ketua. Kalau boleh tahu Ustaz, apa saja kegiatan-kegiatan dari Yaspik itu Ustaz? Ya, kalau kami kegiatannya itu ada kegiatan sosial dan pendidikan. Ya, kalau di kami ada RTQ dengan TPQ. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sosialnya itu kegiatan ini wakaf Al-Quran. Ya, kegiatan wakaf Al-Quran. Kemudian biasa juga berperan serta ini kemarin dalam pengumpulan donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau boleh tahu, sejak kapan itu didirikan yayasannya Ustaz? Yayasan Penderita Insan Quran ini berdiri tahun 2019, November tahun 2019. Oh ya. Ya, saya sedikit meluruskan, Yayasan Pendidikan Insan. Yayasan Penderita Insan Quran. Oh ya, saya yang agak clear Ustaz ya. Yayasan Penderita Insan Quran, begitu Ustaz? Iya. Ya, disingkat Yaspik Ustaz ya? Yaspik, iya. Kalau boleh tahu visi misinya Ustaz yayasan ini? Visi misinya itu menjadikan yayasan ini sebagai pusat pencetak amal saleh. Iya. Ya, karena Bulukumba ini kan kita kenal sebagai
penderita lopi saja. Iya. Nah, tapi sebenarnya Bulukumba ini penderita Al-Quran juga. Iya. Di Bulukumba ini banyak talenta-talenta penghafal dan talenta-talenta di tilawah. Ya, itu kan terbukti di setiap event-event MTQ di tingkat provinsi. Iya. Kita selalu tampil. Ya, walaupun tidak selalu juara, tetapi ya mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Saat ini saat ini santrinya ada berapa Ustaz ya? Kami kalau santri RTQ-nya itu yang mukim nginap itu ada 11 orang. Yang santri TPQ-nya itu ada sekitar 25 orang. Oh, banyak juga Ustaz ya? Iya, yang pengajian dasar kan? Iya. Itu yang santri Ustaz yang masuk di lembaga Ustaz itu dari Bulukumba saja atau ada yang dari luar Bulukumba? Ada yang dari Bulukumba semua, cuma dari kecamatan yang berbeda. Ada yang dari Herlang, ada yang dari Rilawale, Bulukumba, Gantarang, Wontobahari, itu asalnya mereka. Latar belakang ekonominya Ustaz gimana? Ya, ini rata-rata duafa. Iya Ustaz ya. Iya. Nah, kalau tadi disebutkan rata-rata duafa, nah itu untuk menggerakkan yayasan ini. Kalau kita sepenuhnya bebankan ke santri ini kan ya, saya pikir kan agak berat juga. Nah, itu untuk menggerakkan aktivitas keseharian yayasan itu gimana, Ustaz? Ya, kan biasanya ada donasi yang masuk. Kemudian kalau beras itu kami bermitra dengan ini pasukan amal saleh, Paskas. Iya. Sehingga itulah yang menjadi yang menjadi operasional, yang memberikan operasional, yang mendukung operasional. Iya. Yayasan ya. Itu rutin Ustaz ya? Ya rutin setiap bulan. Kemudian donasi yang masuk itu ya ada yang rutin, ada juga yang musiman. Ya rata-rata dari keluarga, dari teman-teman dekat gitu. Ya, dari lembaga lain Ustaz bisa disebutkan? Siapa tahu ada sumber-sumber dari lembaga lain misalnya? Kalau yang kadang-kadang masuk ya biasanya dari pejuang subuh, ada juga dari Baker Muslim. Kemudian kalau yang super program kegiatan insidentil itu biasanya kegiatan lomba, biasanya ada sumbangan dari Basnas. Oh gitu Ustaz. Iya. Pihak swasta misalnya dari perusahaan dengan anggaran CSR-nya misalnya, ada yang seperti itu Ustaz? Kami satu kali pernah dapat CSR melalui anggota DPR pusat Ibu Yuliani Paris pernah dari Pertamina. Oh begitu Ustaz. Iya, 2 tahun yang lalu pernah. Sejauh ini untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan di situ tidak ada masalah Ustaz ya? Saya kira setiap penyelenggara yayasan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan itu pasti punya masalah yang berbeda. Ya, tidak terkecuali di kami. Kalau cuma kan kita berangkat dari niat untuk memberikan berkontribusi pada pendidikan agama yang ada di Kabupaten Bulukumba ini,
Jadi kan kami nih yang mengelola yayasan, yang speak dan yayasan lainnya untuk bertahan. Karena kalau dari segi finansial ataupun segi penghasilan kita tidak bisa berharap banyak di situ. Ada yang bisa diharapkan ya. Hanya karena kepedulian, dan inilah yang bisa kita berikan kepada agama dan khususnya di Kabupaten Bulukumba ini. Iya. Siapa tahu bisa dijelaskan Ustaz lebih rinci apa masalah yang sering dihadapi, apa kendala. Siapa tahu ada pihak yang mendengarkan apa yang kita diskusikan ini tergerak hatinya untuk bisa lebih peduli dengan yayasan Ustaz atau peduli dengan agama Islam misalnya Ustaz. Iya. Jadi kalau kita di sini di yayasan itu berbeda-beda. Iya, Ustaz. Kalau kami di sini untuk penyelenggaraan pendidikannya itu masih mengharapkan donasi dari orang lain, ya. Sehingga biasanya kendala yang dihadapi itu dari untuk memberikan gaji bagi tenaga pengajar. Ya, kemudian penyediaan kebutuhan sembako untuk santri itu terkadang yang terkendala. Iya. Ya, sehingga kami membuka biasanya donasi untuk operasional, kemudian donasi untuk lauk pauk. Ya. Kalau ada donatur misalnya yang penasaran dengan yayasan Ustaz, ini alamatnya di mana Ustaz? Kami di Aspek itu di belakang toko Sinar Manguluang di Jalan Petarani, di lorong 3. Dan di depannya rumah makan Sulawesi itu ada lorong masuk. Ya, di sampingnya toko Sinar Manguluang, bukan Manguluang yang di Bundaran, bukan? Iya. Di situ Ustaz ya. Iya, nanti juga di layar sebentar nanti saya tampilkan juga nomor pengelola, nomor Ustaz di situ Ustaz ya. Boleh. Nah, sejauh ini Ustaz, berapa orang sih pengelola di yayasan itu Ustaz? Termasuk Ustaz sendiri? Kalau saya 3. Saya dengan saya sekretaris dengan bendahara itu 3. Kemudian ada 1 pengelola jadi pengajar, berarti hanya 4 orang. Gitu. Yang dulunya ada sekitar 7 orang, cuma 1 sudah meninggal dan ada juga yang tidak aktif. Jadi kami cuma ber-3 ditambah 1 pengajar sekarang. Iya Ustaz. Kalau boleh saya tahu, tadi disebutkan tahun berapa berdiri? 2019 Ustaz ya? 2019, iya. Nah, sampai sekarang 2025, mungkin bisa disampaikan Ustaz, capaian-capaian yang telah didapatkan atau telah dicapai yayasan Aspek ini Ustaz sejauh ini? Ya, kalau capaian sebenarnya sih tidak terlalu ada prestasi yang terlalu menonjol. Ya, kami biasa-biasa saja. Hanya menyelenggarakan pendidikan di bidang tahfiz dan berusaha untuk memberikan inspirasi. Betul. Ya, memberikan inspirasi kepada sesama penggerak amal saleh yang ada di Kabupaten Bulukumba ini. Ya, karena kami sadar bahwa tanpa mereka kolaborasi dengan yang ada kita tidak ada apa-apanya.